Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ismi Afifah. Saya dari UIN Antasari, Banjarmasin. Dan pada kali ini saya akan mengenalkan media pembelajaran, yakni adalah Monopoli Nusantara. Nah, yang mana Monopoli Nusantara ini seperti dengan monopoli-monopoli pada umumnya, ada yang namanya dadu, ada pion, dan ada juga kartu tantangan. Dalam Monopoli Nusantara ini saya mengambil pelajaran PKN kelas 4 bab 1 tentang identitas masyarakat di lingkungan tempat tinggalku. Nah, jadi media pembelajaran ini akan menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yakni yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian yang kedua bergotong royong, yang ketiga bernalar kritis, dan yang keempat berkebinekaan global. Nah, adapun Monopoli Nusantara ini akan menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Di antaranya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga berakhlak mulia, karena di sini kita akan mengenal berbagai keberagaman yang telah dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kita juga akan menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila bergotong royong, karena di sini dalam permainan ini akan berkelompok, mereka akan bekerja sama. Kemudian yang ketiga, mereka akan juga berkebinekaan global, karena di sini mereka akan mengenal berbagai macam suku-suku, berbagai macam budaya, dan bagaimana mereka akan menghargai berbagai budaya yang ada, keberagaman yang ada. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat dari media pembelajaran Monopoli Nusantara ini. Yang pertama, desain papan monopoli, soal, kartu tantangan, dadu, pion di Canva atau aplikasi desain yang lain. Yang kedua, print out desain dengan kertas poster ukuran A3 atau sesuai keinginan kalian. Yang keempat, potong hasil print out sesuai gambar desain seperti dadu, pion, kartu tantangan, soal, dan lainnya. Satukan jari-jari dadu, pion, kartu, dan lainnya, dan susun di atas papan monopoli. Monopoli Nusantara siap dimainkan. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menggunakan media pembelajaran ini? Jadi, dalam menggunakan media pembelajaran ini, tentunya guru harus mengenalkan terlebih dahulu apa saja suku-suku yang ada di Indonesia dan apa saja identitasnya. Nah, guru dapat menggunakan buku paket PKN tersebut karena di dalam buku paket dan Monopoli Nusantara ini, mereka masih berkesinambungan antara pertanyaannya dan informasi-informasi yang telah diberikan di buku paket. Nah, selanjutnya setelah siswa mengetahui apa saja suku dan berbagai identitasnya, mereka akan bermain Monopoli Nusantara ini. Nah, mereka akan dibagi menjadi 6 kelompok sesuai dengan pion yang ada atau boleh opsional dari guru-guru tersendiri. Nah, selanjutnya ketika sudah pembagian kelompok, ketika memainkan Monopoli Nusantara ini, mereka akan maju sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan urutan kelompoknya. Nah, untuk menjalankannya, pion-pion ini akan dibagi sesuai dengan kelompoknya dan setiap kelompok akan maju ke depan untuk melempar dadu. Nah, selanjutnya juga akan menjalankan pion-pion tersebut. Nah, selanjutnya mereka nantinya akan bekerja sama. Dan ketika mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun tantangan-tantangan tersebut, maka mereka akan mendapatkan 5 poin. Tapi ketika mereka tidak bisa menjawab pertanyaan atau menjalankan tantangan, maka mereka tidak akan mendapatkan poin. Bagi kelompok yang terlebih dahulu mencapai finish, maka dialah pemenangnya. Dan nilai juga dapat diambil dari poin-poin yang telah mereka jawab dari soal-soal sebelumnya. Oke, sekarang kita akan mencoba main Monopoli Nusantara, yang mana tentunya di sini sudah ada dadu, sudah ada pion, dan kartu tantangan, serta soal-soal tentang suku-suku yang akan dibahas di dalam amplop. Oke, saatnya bermain. Jadi kita mulai lempar dadu dan yap, mendapatkan angka 6.
Dan kita jalankan pion kita sebanyak 6 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan terdapat perintah bahwa kita mundur 2 kotak. 1, 2. Yap, kita berhenti di suku Jawa. Maka dari itu, guru yang akan mengambilkan amplop tentang suku Jawa yang mana di dalamnya sudah ada soal maupun pertanyaan dan juga kunci jawabannya. Apabila siswa dapat menjawab, maka dia akan mendapatkan 5 poin. Namun, apabila tidak bisa, maka dia tidak akan mendapatkan poin. Setelah mereka menjawab pertanyaan maupun melaksanakan tantangan, maka kelompok selanjutnya lah yang akan menjalankan pion. Dan dilakukan secara bergantian sampai menuju finish. Yang duluan mencapai finish, maka dialah pemenangnya. Namun setiap pion harus sampai ke dalam garis finish. Tentunya permainan ini sangat menyenangkan karena siswa bekerja sama dan juga mencoba menghafal maupun mengingat apa saja identitas suku-suku yang ada. Adapun beberapa kelebihan dari media pembelajaran ini, yang pertama, media pembelajaran ini dapat digunakan kembali oleh siswa ketika mereka ingin bermain di dalam kelas. Sehingga dengan melakukan permainan ini, mereka akan meningkatkan ingatan mereka tentang suku-suku yang ada di Indonesia dan juga menambah pengetahuan mereka serta memperingat ingatan mereka. Dan yang pastinya untuk kelemahannya adalah guru harus rajin dan kreatif dalam membuat media pembelajaran ini dan menyesuaikan dengan pertanyaan yang ada di buku dengan yang ada di Monopoli. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.